Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sayla Rizkika dari kelas D3 Manajemen dengan NPM 101222054. Jadi pada kali ini saya akan membahas mengenai capital budgeting. Jadi apa sih capital budgeting itu? Capital budgeting merupakan suatu sistem yang digunakan untuk merencanakan ataupun mengevaluasi dari suatu investasi jangka panjang. Bisa dilakukan oleh lingkup perusahaan ataupun perorangan. Contohnya, suatu perusahaan yang ingin membangun pabrik baru ataupun membeli mesin baru lah. Nah, sebelum melakukan hal tersebut, bisa nih dilakukan analisisnya dengan sistem capital budgeting ini. Ataupun seseorang yang ingin membuka suatu bisnis cafe atau apapun itu. Nah, sebelum melanjutkan investasi atau proyek tersebut, alangkah lebih baiknya dilakukan dulu perencanaan ataupun analisisnya agar kita tahu apakah ini worth it nggak sih untuk kita lakuin atau enggak. Nah, untuk metodenya sendiri itu ada 4, ada NPV, IRR, PI, dan payback period. Dan untuk kali ini kita akan membahasnya yang dengan menggunakan metode payback period dahulu. Untuk pengertian payback period itu apa sih? Nah, jadi payback period ini merupakan suatu waktu yang diperlukan dari investasi yang dikeluarkan oleh arus kas yang dihasilkan. Atau lebih singkatnya, kita ingin tahu nih seberapa cepat uang yang kita keluarkan untuk investasi ini akan kembali lagi pada kita. Untuk lebih jelasnya, kita akan bahas pada contoh studi kasus yang berikut ini. Jadi yang pertama itu minus 50 juta karena cash out. Lalu 50 juta ditambah 12 juta ditambah 14 juta ditambah 12 juta ditambah 18 juta dan ditambah 16 juta. Lalu masukkan ke rumus jumlah tahun sebelum pelunasan penuh, yaitu tahun ketiga, ditambah biaya yang belum dilunasi pada tahun tersebut, yaitu 12 juta dibagi arus kas sepanjang tahun pelunasan. Nah, 3 ditambah 12 juta dibagi 18 juta 0,66, hasilnya 3,66. Nah, dari contoh studi kasus yang tadi didapati hasil PBP-nya yaitu sebesar 3,66, atau yang mana bisa kita simpulkan kita akan balik modal gitu dalam kurun waktu 3 tahun dan 7 bulan. Jadi kesimpulannya, Suzy lebih baik menerima investasi ajakan temannya ini untuk membangun bisnis baru karena dinilai menguntungkan.